Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nazaru dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi bab 8 yaitu aktivitas air. Sebelum saya memulai penjelasan materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Memahami hakikat renang, memahami manfaat renang bagi tubuh, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak renang gaya dada. Memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak start dan pembalikan renang gaya dada. Memahami dan mempraktikkan keterampilan pertolongan kecelakaan di air. Bagian A, hakikat renang. Nomor 1. Pengertian renang. Olahraga renang sangat berbeda dengan olahraga lain bergerak di air, berbeda dengan bergerak di darat. 2. Manfaat renang. Manfaat renang dibagi menjadi 2, yaitu pengaruh renang terhadap tubuh, meningkatkan fungsi peredaran darah, meningkatkan fungsi pernapasan, memperkuat otot. Pengaruh renang terhadap psikologis. Kejiwaan secara psikologis, berenang dapat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. 3. Pengenalan kolam renang. Panjang kolam renang 50 meter, lebar 21 meter, dinding harus vertikal dengan sejajar terdiri atas 8 lintasan, lebar tiap lintasan 2,5 meter, suhu 23-25 Celcius. Bagian B, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak renang gaya dada. 1. Aktivitas pembelajaran gerak meluncur, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, seluruh anggota badan rileks. Kedua, badan harus horizontal agar tekanan air mengecil ketika saat meluncur ke depan. Badan relatif datar, kepala kira-kira 80%. Di dalam air dengan muka terangkat sedikit ke depan. 2. Aktivitas pembelajaran gerakan kaki. Teori gerakan biji. Teori ini dikembangkan oleh David Dalton pada tahun 1907. Ia menyatakan bahwa gerakan maju atau luncuran ke depan diperoleh dari gerakan kaki. Teori gerakan cambuk. Teori gerakan cambuk pertama kali dilakukan oleh Chet Jastrzemski pada tahun 1961 yang menyatakan bahwa gerakan maju atau luncuran ke depan diperoleh dari gerakan mendesak air ke belakang dengan telapak kaki. 3. Aktivitas pembelajaran gerakan lengan. Gerakan menarik. 1. Menarik kedua telapak tangan keluar. 2. Bengkokkan kedua siku sedikit dengan lengan bagian atas diputar sekedarnya. 3. Putarlah kedua telapak tangan ke arah dalam sampai kedua telapak tangan bertemu di bawah dada. C. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak start dan pembalikan. 1. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak start. Sikap start untuk gaya dada dilakukan dengan berdiri di atas balok start dengan badan dibungkukkan ke muka dan kedua lutut ditekuk. 2. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak pembalikan. D. Aktivitas pertolongan kecelakaan di air. 1. Latar belakang penyelamatan di air. Usaha seseorang menyelamatkan diri dari air, kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan di air sangat diperlukan. 2. Pertolongan kecelakaan di air. Memberi pertolongan dengan jangkauan keterampilan gerak dasar, memberikan pertolongan. Bab 9. Manfaat aktivitas fisik. Tujuan pembelajaran. Memahami peran aktivitas fisik, memahami perkembangan dan pertumbuhan remaja, memahami dan mempraktikkan cara merawat kesehatan dan tubuh agar tetap bugar. Memahami dan mempraktikkan program kondisi fisik jangka pendek. Bagian A, peran aktivitas fisik. 1. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan yang dihasilkan oleh otot, rangka dan memerlukan energi. Mencuci mobil merupakan salah satu kegiatan aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah. 2. Manfaat aktivitas fisik secara teratur. Mengontrol berat badan, meningkatkan suasana hati. Seorang yang rajin melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau jogging dapat meningkatkan suasana hati,
membuat tidur lebih nyenyak. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu seseorang untuk dapat tidur lebih cepat dan nyenyak. Menyenangkan aktivitas fisik dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu dan menjadikan kesempatan untuk bersantai menikmati alam. 3. Peran aktivitas fisik terhadap kesehatan tubuh, memperbaiki dan meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik dapat membuat seseorang merasa lebih bahagia dan lebih santai daripada kondisi sebelumnya. Mengelola berat badan saat fisik terlalu aktif. Saat bergerak, kalori akan terbakar saat berada di tempat kerja. Kurangi menggunakan elevator dan gunakan tangan sebagai latihan aktivitas fisik. Memperbaiki kualitas tidur. Tidur nyenyak dapat meningkatkan suasana hati, produktivitas, dan konsentrasi. Hindarilah aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur. 4. Manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan. Yang pertama, mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung. Yang kedua, membantu mengurangi tekanan darah pada penderita tekanan darah tinggi. Yang ketiga, mengurangi risiko timbulnya diabetes. Yang keempat, mengurangi rasa cemas dan depresi. Yang kelima, mendukung kesehatan psikologis. 5. Tipe-tipe aktivitas fisik: ketahanan atau endurance, kelenturan atau flexibility, kekuatan atau strength. Aktivitas fisik yang dilakukan untuk melatih kekuatan strength dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan suatu beban yang diterima. Contohnya dengan push up. Bagian B, perkembangan dan pertumbuhan remaja. 1. Perkembangan jasmani sejak lahir. Jasmani seseorang terus tumbuh dan berkembang biak dalam bentuk dan ukuran badannya maupun dalam daya kerjanya. Faktor keturunan dapat dilihat dari fisik kedua orang tua. Jika kedua orang tua memiliki postur tubuh yang besar, kemungkinan besar pula postur tubuh yang dimiliki anak-anaknya. Faktor luar keadaan gizi. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa pertumbuhan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. 2. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran tubuh. Perkembangan adalah peningkatan kapasitas, fungsi atau kemampuan kerja organ-organ tubuh. Perkembangan manusia sudah dimulai sejak masih di dalam kandungan. Oleh karena itu, ibu hamil diwajibkan untuk mengonsumsi buah-buahan atau jus. 3. Pertumbuhan fisik masa remaja. Pertumbuhan ukuran tubuh. Pertumbuhan pesat laki-laki terjadi pada usia 13 sampai 15,5 tahun, sedangkan pertumbuhan pesat perempuan terjadi pada usia 11 sampai 13,5 tahun. 4. Perkembangan fisik masa remaja. Aktivitas fisik yang diperlukan. 5. Bermain sepak bola dapat meningkatkan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan penyempurnaan. Bab 10. Bahaya HIV atau AIDS.
Bagian A. Bahaya HIV atau AIDS. 1. Bahaya HIV atau AIDS. Penyakit HIV atau AIDS sudah hampir menyerang seluruh dunia. Bahkan penderita HIV AIDS di Indonesia cenderung meningkat. 2. Asal-usul penyakit HIV atau AIDS. HIV atau kuman merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Penyakit AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh. 3. Tahap-tahap HIV menjadi AIDS. 1. Tahap awal infeksi HIV. 2. Tahap tanpa gejala. 3. Tahap ARC atau AIDS Reality Kompleks. 4. Tahap AIDS. 5. Tahap gangguan otak. Penyakit ringan seperti influenza akan menjadi semakin parah jika menyerang pengidap HIV atau AIDS. Rasa lelah dan lesu yang dapat menurunkan daya tahan tubuh merupakan salah satu tahap awal infeksi AIDS. Bagian B. Cara penularan HIV atau AIDS. 1. HIV atau AIDS dalam tubuh manusia. HIV dalam tubuh manusia menyerang sel darah merah, yaitu liposit T4 yang sangat berperan penting dalam pengaturan sistem tubuh manusia. Menyerang sel darah merah, yaitu liposit T4 yang sangat berperan penting dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. 2. Masa inkubasi HIV atau AIDS adalah jangka waktu setelah terjadinya penularan sampai dengan timbulnya gejala penyakit. Penularan HIV atau AIDS dapat terjadi melalui cara-cara berikut: hubungan kelamin, donor organ atau transplantai, transfusi darah, alat-alat medis, cairan tubuh ibu hamil. 3. Gejala awal terinfeksi virus HIV atau AIDS. Ketika HIV dalam masa inkubasi, perlahan-lahan kekebalan tubuh mulai mengalami penurunan gejala. Gejala fisik mulai terlihat seperti demam, badan cepat lesu, nafsu makan menurun, dan lain sebagainya. 4. Kelompok beresiko tinggi terkena virus HIV atau AIDS terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, homoseksual, sekelompok orang yang menyukai hubungan seksual sesama jenis. Yang ketiga, biseksual. Yang keempat, pecandu narkoba. Bagian C. Cara mencegah penularan virus HIV atau AIDS. 1. Pencegahan HIV atau AIDS. Selalu menggunakan jarum suntik steril, dan baru ketika melakukan penyuntikan selalu menerapkan kewaspadaan mengenai suka berhubungan seks dengan pasangan yang sudah sah. Sebagai suami istri, jika ibu hamil positif HIV, sebaiknya diberitahukan tentang semua resiko dan kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya atau bayinya. 2. Obat-obat HIV atau AIDS. Yang pertama, AZT atau oxydothidamine. Obat diperkirakan mampu menahan perkembangan virus dan mengandung efek samping yang kedua. Yang kedua, DDI atau diseksicitidine, obat yang mampu menahan reproduksi virus AIDS di dalam darah. Yang ketiga, DDC atau zaucitabine, obat yang dapat menahan perkembangan virus. Baik, terima kasih.